Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hath ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ila al khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih an-nasaihu diniyah ila qawlih thumma i'lam anna al-mu'min al-basir bid-din ar-rasikh fi ilmi wal yaqin walladhi yusinul amalillah wa yastahi fi dhalika bi kulliyatihi thumma ya'tamida 'ala Allah wa 'ala fadlihi wa 'ala ya'tamida 'ala amalihi wa ihsanihi wa 'ala hadzal wasfi al-madhi al-anbiya wal ulama was sulaha as-salaf wal khalaf 'alaihim assalamu wa rahmatu wa ridwan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua sehat wal afiat, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, para kiai, para habaib, para sesepuh. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan sehat panjang umur. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan mereka. Allah kabulkan hajat mereka, Allah lancarkan rezeki mereka, dan mudah-mudahan kepada tuan rumah sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan di dalam rumah tangganya, Allah berikan daripada rumah tangganya, dan Allah berikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kitab sedikit. Setelah itu pembahasan kita ke Sya'ban. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Kita ambil keberkahan daripada Al-Imamul Haddad. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang mukmin itu bisa dilihat. Ya, orang mukmin itu bisa dilihat daripada ilmu dan keyakinan mereka. Dari apa dilihatnya? Dari amal perbuatan mereka. Ya, dari kebagusan dan kebaikan daripada amal mereka. Dia bagus tidak di dalam beramal? Dia baik tidak di dalam beramal? Oh baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Ya, ibadahnya bagus, sodakohnya bagus, ngajinya bagus. Berarti orang tersebut adalah mukmin yang bagus. Bisa dilihat. Wa yastahid fi dzalika bikulliyah. Dan juga orang mukmin tersebut ijtihad, berusaha di dalam melakukan semua ibadah-ibadah yang bagus. Iya, ibadah, amal yang soleh itu perlu usaha. Karena surga itu tidak gratis, bayar. Ya, bayarnya pakai apa? Pakai amal. Apakah amal kita yang membuat kita masuk surga? Bukan. Loh, terus kenapa kok kita suruh beramal? Karena dengan cara beramal kita akan meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ikutkan di dalam perbuatan kita ini. Ya, di dalam semua apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan ikutkan di dalam perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bersedekah karena Allah. Iya, mau melakukan amal yang bagus karena Allah. Mau melakukan sesuatu yang mulia karena Allah. Mau bekerja karena Allah. Ya, ikutkan semua kegiatan apapun kita yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian ikutkan amal kalian. Iya, dan jangan kalian ikutkan semua tersebut karena amal kita. Amal kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita membanggakan amal, jangan.
Iya, amal kita ini apa sih? Ya kadang sholatnya 5 waktu tok. Wis, dan lebih ini wis. Iya. Sholat kita cuma 5 waktu tok wis. Dan lebih nih sholat sunnah ndak ono. Qiyamul lail ya ndak ono. Iya. Sholat kita ini cuma 5 waktu saja cuman. Terus apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Makanya setiap perbuatan kita ikutkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang disandingkan dengan Allah akan menjadi mulia. Apapun yang disandingkan kepada Allah akan menjadi mulia. Dan ini semua sifat-sifat ini ada kepada para nabi dan para ulama. Ya, semua sifat yang disebutkan oleh beliau ini, ya, kita bisa mengatakan mereka adalah ulama ketika sifat ini terdapat pada mereka. Semua amalnya karena Allah, semua dakwanya karena Allah, semua perbuatannya karena Allah. Ya, semua ketika ada sifat-sifat ini, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang disebutkan oleh Imamul Haddad adalah orang-orang yang disebut sebagai ulama. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi mereka semua. Wa ila dzalika, dan di dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam sabdanya, lan yadkhulu ahadal jannah bi'amali, dan tidak akan masuk surga seorang hamba ke dalam surga dengan amalnya. Nabi yang menyebutkan ini, tidak akan pernah masuk surga seorang hamba dengan amalnya, tidak ada. Iya, seorang hamba tidak akan pernah masuk surga dengan amal mereka. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga termasuk ya wahai Nabi? Apakah kamu adalah orang yang termasuk tidak akan masuk surga dengan amalnya? Apa kata beliau? Wala ana, saya juga bukan. Saya juga termasuk orang yang masuk surga bukan karena amal. Ini Nabi. Iya, paling baiknya Nabi, paling baiknya Rasul, paling baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, aku juga masuk surga bukan karena amal. Tapi aku masuk ke dalam surganya Allah karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikutkan semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buktinya apa? Nabi ini menggapai rahmatnya Allah, ini apa buktinya? Apa buktinya? Bahwa sering kita dengar, sesungguhnya Nabi SAW ketika beribadah sampai kakinya bengkak. Ya, ketika beribadah kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena lama berdiri di dalam qiyamul lail. Ya, seorang hamba tidak akan pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang tersebut beribadah ada di malam hari. Artinya qiyamul lail. Sanggup sampean, Pak? Iya, seorang hamba tidak akan pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalam sujud dan di dalam doa ketika dia sholat daripada qiyamul lail. Terus jangan kita putus asa, saya tidak pernah qiyamul lail, saya tidak pernah sholat malam, apakah saya tidak diangkat derajatnya? Tetap diangkat. Cuman seorang hamba tidak akan pernah diangkat menjadi seorang aulia, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang tersebut sering dan selalu melakukan daripada sholat malam. Iya, kita diangkat derajatnya oleh Allah dengan ibadah kita, tapi orang yang sholat malam akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini ada satu kisah di sini. Ini kisah sering kita dengar bahwa ada seorang hamba yang beribadah homsami asanah. Iya, 500 tahun. Ada seorang hamba beribadah 500 tahun. Ibadah 500 tahun ini semuanya isinya ibadah. Ndak ono turu. Ya, tidurnya jarang. Mangane apa maneh. Ya, hidupnya selama 500 tahun ibadah.
Kemudian ketika datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Fayaqulu ya Rabbi bal bi amali, wahai Tuhanku, kenapa kok tidak dengan amal? Aku beribadah 500 tahun loh. 500 tahun ini bukan ibadah yang sebentar. Aku ini beribadah 500 tahun ya Allah. Kenapa kok saya tidak dimasukkan surga? Karena amalku. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menimbang amalnya. Fayuhasibu ala ni'matil basar. Iya, Allah timbang kenikmatan Allah berupa mata dengan amal yang 500 tahun ini. Ya, 500 tahun ditimbang dengan amal dengan kenikmatan mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditimbang, nikmatnya mata ini lebih berat daripada amal orang tersebut selama 500 tahun. Akhirnya Allah mengatakan, wahai fulan, masuklah kamu ke dalam neraka. Sudah ditimbang, amalnya tidak berat kok. Akhirnya dimasukkan neraka sama Allah. Protes lagi orang ini, namanya manusia ya. Selalu protes. Apa yang dia inginkan dikasih, tetap protes sih kadang-kadang. Minta rezeki, ya Allah minta rezeki, dikasih 1.000 kurang. Ya Allah kok cuma 100. Dikasih 50, ya Allah kok cuma 50. Ya ini manusia. Dia minta rezeki dikasih, si protes. Ini dikatakan akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, si protes, ya Allah kenapa kok saya dimasukkan neraka? Loh bagaimana tidak, amal kamu sedikit kok. Amal kamu sedikit, tidak sebanding dengan nikmat yang aku berikan. Ya masuk kamu dalam neraka. Akhirnya dia meluruskan hatinya. Dia mengatakan, ya Allah, ya sudah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu ya Rabb. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena orang tersebut menginginkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua apapun yang kita lakukan, maka niatkan dan tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak daripada hampir waktunya kita masuk ke dalam malam nisfu Sya'ban, salah satu malam yang mulia. Malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu malam yang ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ada 5 malam yang ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah diterima. Apa? Yang pertama, malam pertama bulan Rajab sudah berlalu. Malam pertama bulan Rajab. Ada juga mengatakan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita akan melampaui daripada malam nisfu Sya'ban. Nah ini salah satu tujuan kita. Untuk agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malam Jumat. Malam Jumat. Malam yang sering kita lalai. Malam yang sering kita abaikan. Apalagi malam nisfu Sya'ban. Dianggap orang-orang seperti hari-hari biasa sudah. Padahal di malam tersebut adalah malam yang istijabah. Yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri. Malamnya maksiat ini. Malam hari raya Idul Fitri. Merconan, gendaan. Ini kalau kita dibuat di zaman sekarang, malam maksiat ini, bukan malam ibadah. Padahal salah satu malam yang ketika kita berdoa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijabah oleh Allah. Malam Idul Fitri. Yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha. 5 malam ini adalah malam-malam yang ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak oleh Allah.
Ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ampunan. Malam pengampunan bagi seorang hamba. Bahkan dikatakan oleh ulama, di malam nisfu Sya'ban Allah membebaskan seorang hamba daripada api neraka sebanyak bulu domba. Isok sampean ngitung bulu domba? Nggak bisa. Ya, sebanyak itu Allah membebaskan seorang hamba daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah. Di malam nisfu Sya'ban adalah malam ampunan. Iya, wis dungo diijabah. Iya, dosa diampuni. Kurang apa lagi? Ya, makanya jangan disia-siakan. Insya Allah malam nisfu Sya'ban tahun ini bertepatan hari Senin malam Selasa. Iya. Selasa malam Rebu apa Senin malam Selasa? Ada dua versi. Kita ambil dua-duanya. Iya, Senin malam Selasa atau Selasa malam Rebu. Pas dengan burdanya kita. Insya Allah tanggal 3 Februari burda ini Nur Taufik penutupan sementara. Iya, penutupan sementara. Insya Allah kalau memang takdir kita baca doa nisfu Sya'ban. Insya Allah. Ya, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Kenapa kok Sya'ban ini kok bisa mulia? Ini kenapa? Iya, kenapa kok bulan Sya'ban ini bisa mulia? Ini kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Iya, dari kata syahri, bulanku. Apa? Kenapa? Dengan bulanku ini kenapa? Karena setiap sesuatu yang disandingkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Semua yang disandingkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Apa contohnya? Kita ini adalah orang yang mulia. Kenapa? Menjadi umatnya kanjeng Nabi. Semua yang disandingkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Diceritakan ada satu kisah di zaman daripada Nabi Isa alaihissalam. Beliau ketika itu berjalan ada di tengah hutan seperti itu, melihat satu batu yang besar dan bersinar. Paling lek wong saiki wis digawe aki paling. Iya, melihat satu batu yang besar bersinar, menyala batu ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah kamu ingin aku tunjukkan satu hal yang luar biasa?" Langsung spontan Nabi Isa mengatakan, sangat kepingin ya Allah. Iya, apa sesuatu yang luar biasa ini apa? Akhirnya Allah buka batu tersebut. Ketika Allah buka, di dalam batu tersebut ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di dalam batu. Ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai fulan, kamu beribadah dalam batu ini berapa tahun?" Dia mengatakan 400 tahun. Ya, dia mengatakan, "Aku ini adalah umatnya Nabi Musa." Umatnya Nabi Musa bisa sampai ke umatnya Nabi Isa, panjang umur dia. Aku beribadah di dalam batu ini 400 tahun. 400 tahun. Iya, takjub Nabi Isa, subhanallah, takjub dia. Luar biasa di dalam batu, iya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa ya. Ini bukan cerita dongeng, ini kuasanya Allah. Bahkan ada satu kisah, ya Allah ceritakan bahwa seekor semut, ya yang ada di dalam batu, Allah berikan nikmat makan kepada mereka. Ini kuasanya Allah, semua bisa terjadi. Akhirnya ketika selesai ditanya seperti itu, ditutup lagi oleh Allah batu tersebut. Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku tidak akan pernah melihat seorang yang lebih hebat daripada orang tersebut." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ada masih yang lebih hebat dari mereka. Yang masih hebatlah dari dia masih ada. Nanti produk
mautnya aku taruh ada di akhir zaman. Siapa? Kita ini. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ada di akhir zaman. Kita ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita bukan mulia karena diri kita sendiri. Kemuliaan apa yang kita punya? Tidak ada kemuliaan kita yang punya. Ya, kita mulia karena Nabi Muhammad. Iya. Dikatakan bahwa ibadah seorang hamba di zaman dan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih afdol, ya, lebih mulia daripada ibadahnya orang 400 tahun yang beribadah di dalam batu. Kemuliaan tersebut bukan karena sholatnya kita, enggak. Kemuliaan tersebut karena Nabi Muhammad. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Di bulan Sya'ban tempatnya kita baca sholawat. Ya, di bulan Sya'ban tempatnya kita membaca daripada sejarahnya Nabi, baca sholawat yang banyak. Karena ketika seorang hamba bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian dia berdoa, maka sudah bisa dipastikan doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, ikutkan Kanjeng Nabi ada di dalamnya. Mudah-mudahan ya, yang singkat ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang singkat ini mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ibadah kita ada di bulan Sya'ban ini Allah lipat gandakan semua ibadah kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah selesaikan urusan kita. Allah sehatkan badan kita. Allah panjang umurkan kita. Dan mudah-mudahan semua orang-orang muslimin wal muslimat, mudah-mudahan Allah sehatkan mereka. Allah angkat penyakit mereka. Allah angkat derajat mereka. Allah panjang umurkan mereka. Dan mudah-mudahan semua habaib dan semua para kiai, para sesepuh, mudah-mudahan Allah panjang umurkan mereka. Allah sehatkan mereka. Allah kabulkan hajat mereka. Dan terutama mudah-mudahan kita di malam nisfu Sya'ban bisa beribadah dan bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah di bulan Sya'ban, perbanyak doa ada di malam nisfu Sya'ban, dan jangan kita sia-siakan daripada malam mulia tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.